Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita bertemu lagi pada kuliah yang ketiga. Kuliah yang ketiga ini akan membahas sifat-sifat fisik dan mekanik material beton bertulang. Nah, untuk material beton terdiri dari apa sajakah? Di sini ada pengikat, yaitu semen dan air. Nah, selain semen dan air, ada pengisi. Pengisi itu kerikil dan pasir, sebagai filler istilahnya. Kalau yang tadi semen dan air itu sebagai bindernya atau pengikat. Kemudian untuk maksud-maksud yang tertentu untuk meningkatkan kinerja atau menambah workability dari beton itu bisa ditambahkan aditif di sini. Aditif diperlukan atau ditambahkan jika diperlukan. Misalkan kita ingin beton mutu tinggi, sehingga air di sini tidak boleh banyak. Faktor air semennya mungkin 0,3 misalkan. Nah, untuk supaya bisa dikerjakan dengan baik, tidak keropos, diperlukan aditifnya di sini. Misalkan super plasticizer dan atau untuk tambahan yang lain, misalkan untuk memperkeras beton pada umur awal beton. Kemudian untuk mic design ini sekilas saja, ini sudah dibahas di SNI 032384 2000. Ini tinggal diikuti tabelnya sesuai dengan properties material yang digunakan, sifat-sifat material yang digunakan, sampai dengan didapatkan proporsi mix design beton. Ini tidak akan saya bahas di sini karena sudah ada mata kuliah sendiri. Kemudian untuk material beton itu sendiri terdiri dari beton dan tulangan. Beton seperti tadi yang saya gambarkan, ada PC atau Portland semen. Ini tergantung keperluannya, tipe 1 untuk keperluan umum. Kemudian kalau misalkan untuk bangunan di dekat pantai, mungkin diperlukan tipe 2 karena yang tahan terhadap sulfat dan seterusnya. Kemudian ada pasir, kerikil, air, dan aditif. Untuk tulangan, ini ada tulangan baja yang umum ya. Kemudian ada juga tulangan polimer. Tulangan polimer bisa dari serat kaca, bisa dari serat karbon. Kemudian ada juga yang tulangan bambu dengan melalui treatment sehingga siap digunakan sebagai tulangan. Nah, ini ilustrasi saja. Ini pada waktu akan ada konstruksi di lapangan, dirakit tulangannya, diinstal, dipasang, kemudian nanti ini akan diberi homework atau casting. Kalau ini di lab. Nah, untuk sifat-sifat mekanik, sifat-sifat fisik yang akan kita bahas, ini untuk beton ada kuat tekan, kuat tarik beton, hubungan tegangan-regangan, modulus elastisitas, berat isi beton, rangka dan susun beton. Sedangkan untuk baja, di sini yang penting kita bahas adalah kuat leleh baja, kuat ultimate, hubungan tegangan-regangan baja, modulus elastisitas, dan berat isi baja. Yang pertama beton dulu. Untuk kuat tekan, ini bisa kita dapatkan dengan membuat silinder beton kemudian diuji tekan. Nah, kuat tekannya didapatkan dengan membagi beban maksimum yang bisa ditahan oleh silinder ini dibagi luas silinder. Itu kita dapatkan kuat tekan beton. Kemudian untuk kuat tarik beton, ini kalau di perhitungan tidak diperhitungkan ya, karena kuat tarik ini kecil ya, antara 9% sampai 15% dari kuat tekannya. Ini bisa didapatkan dari uji tarik belah
atau dari uji lentur yang dibuat ya untuk menghitung kuat tarik ini. Kemudian ada kuat tarik dalam lentur disebut modulus runtuh. Kemudian hubungan tegangan-regangan beton. Nah, hubungan tegangan-regangan beton ini ditunjukkan melalui ada di sumbu tegak atau vertikal itu adalah tegangan, sedangkan sumbu horizontal adalah tegangannya, sehingga bisa dibuat hubungannya seperti ini. Tegangan sama dengan regangan kali modulus elastisitas. Nah, karena kurva tegangan-regangan di beton ini tidak linier di awal, jadi sudah berupa kurva sejak awal. Ya. Jadi nilai modulus ini tidak konstan. Nah, untuk modulus elastisitas beton diambil nilai modulus elastisitas beton adalah 4730 kali akar kuat tekan beton. Nah, modulus elastisitas sendiri itu diambil adalah pada kemiringan kurva di mana tegangannya itu 0,4 dari nilai tegangan maksimum beton. Kemudian pada tegangan yang ini 0,4 maksimumnya dibagi dengan regangan pada tegangan 0,4 maksimum ini, atau sering disebut juga dengan modulus sekant. Jadi di kurva itu ada modulus tangan, ada modulus sekant. Nah, karena kurvanya dari awal sudah berbentuk kurva, tidak linier seperti baja, maka ini diambil rumus ini. Ini contoh pada waktu pengujian modulus elastisitas beton. Jadi di sini ada ring yang dipasangkan untuk mengukur deformasi yang terjadi. Nah, selain hubungan tegangan-regangan atau tadi sampai memunculkan modulus elastisitas beton, itu kita juga perlu berat isi beton, berat isi atau berat volume. Berat isi beton adalah berat beton setiap satuan volume. Nah, sehingga di sana berdasarkan berat isi ini muncullah pengklasifikasian, ada beton berbobot ringan atau beton ringan, kemudian beton normal, ada beton berat. Nah, mungkin di buku lain ringnya akan berubah, tidak masalah, sehingga antaranya saja misalkan beton ringan antara 900 sampai 1700 misalkan. Ada perbedaan sedikit-sedikit tidak masalah. Atau ada yang menyebutkan beton normal antara 2200 sampai 2500 atau 2600, ada yang menyebutkan seperti itu. Kemudian rangka. Rangka ini adalah deformasi atau perubahan bentuk inelastis karena pembebanan yang terus-menerus dalam waktu yang lama. Rangka akan semakin besar jika beton dibebani pada usia awal, pada kadar air beton tinggi. Semen yang digunakan berbutir sangat halus dan lain-lain. Nah, rangka ini adalah deformasi karena beban yang dalam jangka waktu lama. Jadi kalau rangka ya perubahan bentuk ya, karena beton dibebani terus-menerus. Nah, ini adalah hubungan antara deformasi dengan waktu yang menunjukkan adanya rangka di sini. Nah, di sini beton dibebani pada pembebanan yang konstan, dibebani. Ini ada sejak usia beton masih muda, masih awal dibebani, kemudian ini akan menyebabkan beton itu mengalami deformasi.
Kemudian jika beban ini dihilangkan, ini deformasi ini tidak bisa kembali ke titik semula, ya, tidak bisa kembali ke titik semula. Dan ini bisa dihitung di sini ada rangkanya seperti ini. Jadi yang di sini yang bisa kembali ke titik semula pada saat dia masih mengalami deformasi elastis. Nah, begitu melewati titik deformasi elastis ini, beton tidak akan bisa kembali ke titik semula ini walaupun beban dihilangkan. Nah, itu namanya rangka. Kemudian selain rangka ada lagi deformasi yang disebut susut beton atau shrinkage. Ya. Shrinkage ini adalah akibat penguapan air. Beton itu mengalami penguapan ya untuk waktu yang tidak terhingga. Jadi ada proses berkurangnya air sampai dengan waktu yang tidak terhingga, ya, sampai dia habis. Kemudian air yang tidak terikat oleh semen itu akan meninggalkan pori di dalam beton. Semakin lama itu semakin banyak porinya kalau airnya terlalu banyak di dalam campuran beton. Nah, itu untuk baja, sifat-sifat penting yang kita perlukan itu ada kuat leleh baja, kemudian ada kuat ultimate, hubungan tegangan-regangan, modulus elastisitas, dan berat isi baja. Nah, ini untuk tulangan kulir, ya. Untuk kuat leleh baja ini adalah tegangan leleh, ya. Sering disebut kuat leleh. Tegangan di mana baja mulai berdeformasi plastis. Sebelum kuat leleh ini dia masih deformasinya masih elastis atau bisa kembali ke bentuk semula. Begitu kuat leleh dicapai dia akan meleleh. Artinya akan biarpun beban ditambah, maka tegangan yang terjadi pada baja tidak bertambah, tetapi dia akan berdeformasi. Tegangannya akan meningkat, tetapi tegangan tidak bertambah. Ya. Untuk kuat ultimate baja adalah kuat batas yang bisa ditahan. Begitu melewati kuat ultimate, baja putus. Ya, ini contoh uji tarik baja. Nah, ini grafik tegangan-tegangannya ini sudah terlihat jelas. Di sini ada kuat leleh baja atau FY, F yield. Ya. Pada daerah elastis ini, begitu beban dihilangkan, dia akan kembali seperti semula, tidak ada perubahan bentuk. Tetapi sesudah kuat leleh ini, jika beban ditambah, maka dia akan molor. Ya, jadi tegangannya akan bertambah, tetapi tegangannya tidak bertambah walaupun beban ditambah. Ini namanya daerah plastis di sini. Sedangkan sebelum kuat leleh ini namanya daerah elastis. Nah, untuk di baja ini ada namanya strain hardening atau tegangan pengerasan. Jadi begitu titik tertentu dia ditambah bebannya, dia ternyata masih bisa naik tegangannya. Ya, ini mengalami pengerasan di sini. Dan semakin ditambah, akhirnya pada titik tertentu dia akan putus. Ya. Jadi ini bisa dilihat pada hubungan tegangan-regangan baja tulangan. Bedanya dengan beton, kalau di baja ini ada garis lurus. Artinya daerah elastis, yang mana pada daerah elastis ini bentuknya akan kembali ke seperti semula jika beban dihilangkan. Sedangkan pada daerah plastis ini, untuk beban yang dihilangkan dia tidak bisa lagi kembali ke posisi semula, ke bentuk semula, karena sudah mengalami tegangan plastis. Ini daerah plastis, ini daerah pengerasan tegangan. Nah, untuk baja yang berbeda mutunya,
Ini ditunjukkan dalam satu grafik. Pada grafik ini terlihat bahwa daerah elastis baja, tulangan baja akan berimpit biarpun mutunya berbeda. Mutu itu adalah ditunjukkan dengan tegangan lelehnya. Biarpun tegangan lelehnya berbeda, pada daerah elastis dia masih berimpit. Ya. Jadi sama ya di sini, sehingga karena sama di sini tangannya kan sama. Nah, untuk modulus elastis baja, berapapun mutunya, berapapun tegangan lelehnya, karena berimpit, ini modulus elastisnya bisa didefinisikan untuk satu angka, yaitu 2 kali 10 pangkat 5 MPa. Ini daerahnya berimpit, ini modulus elastis dari tangan ini. Nah, untuk yang rendah, yang lebih rendah, misalkan FY-nya 300 MPa, megapascal. Titik lelehnya di sini tercapai. Setelah tercapai, beban ditambah, maka dia akan mengalami daerah plastis ini. Setelah daerah plastis akan mengalami strain hardening. Kemudian untuk mutu yang lebih tinggi, daerah elastis ini berimpit dengan yang sama dengan yang tadi, yang mutu di bawahnya tadi, untuk bagian elastisnya, sehingga mencapai di sini 420, misalkan 420 MPa. Sesudah beban ditambah, dia akan mengalami plastis di sini. Sesudah plastis, beban ditambah akan mengalami strain hardening. Nah, untuk yang lebih tinggi juga sama, tapi tetap melewati garis elastisnya ini. Ya. Sesudah beban ditambah, dia akan mengalami, kalau di mutu yang lebih tinggi, ini daerah plastisnya lebih singkat, tapi daerah elastisnya lebih tinggi. Begitu tercapai, di sini akan strain hardening, ya, akan ada pengerasan tegangan sampai dengan tegangan putusnya. Kemudian sehingga dari grafik ini, modulus elastisitas baja itu adalah tangan dari kemiringan titik elastis ini, kemiringan garis elastis, sehingga didapatkan angka untuk modulus elastis baja adalah 2 kali 10 pangkat 5 MPa. Kemudian untuk berat isi baja, ini juga kita perlukan, terutama untuk menghitung nanti kebutuhan baja di lapangan. Nah, berat isi baja adalah berat baja per satuan volume. Berat isi baja menurut SNI ini 7.850 kg per meter kubik. Kalau beton kan 2.400 kg. Kalau ini baja 7.850 kg per meter kubik. Nah, sehingga bisa dihitung untuk satu lonjor baja tulangan diameter 10, misalkan 10 mili. Ini kalau ada tulisannya D10 atau lambang pi, kemudian ada 10, berarti diameter 10 mili. Satu lonjor itu umumnya 12 meter, ada yang 11 meter. Kalau tidak disebutkan dengan jelas, kita bisa gunakan 12 meter ini. Sehingga ini tugasnya ya. Tugas ini kenapa saya berikan, ini untuk melihat kehadiran. Jadi saya mengisi kehadiran itu dari yang mengumpulkan tugasnya, berarti sudah mengikuti kuliah ini dan mengerjakan tugasnya. Karena ini asinkron, jadi saya tahu kalau mengikuti, kalau sudah mengumpulkan tugas, sehingga tugas harus dikumpulkan. Tugasnya yang sekarang ini menghitung berat satu lonjor baja polos. Kalau misalkan D10, ini berarti diameter 10. Silakan mau menghitung yang D10 atau mau menghitung yang D8 atau mau menghitung yang D20, 22 dan seterusnya, silakan. Yang penting ini untuk satu lonjor, beratnya berapa? Dikumpulkan di grup, bisa di Spejar atau di Edmodo. Ya. Jadi itu kuliah kita pada hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.